Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedelika Fatiha dengan NIM 221031200. Saya dari kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Topik bahasan yang saya akan bahas pada hari ini adalah yang pertama, dampak yang terjadi jika ada dan tidak adanya standar keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, manfaat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan. Yang keempat, hal-hal yang penting dalam penerapan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Yang kelima, pengaruh keselamatan kerja bagi produktivitas suatu perusahaan itu sendiri. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini saya mengutip dari 3 sumber. Yang pertama adalah menurut Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya pada manusia dan umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, menurut ilmu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menurut OHSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, baik itu kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu di tempat kerja itu sendiri. Yang pertama, dampak yang terjadi jika tidak adanya standar keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama, merasa tidak nyaman saat bekerja. Tentu saja dong hal ini akan terjadi. Wajar saja jika pekerja akan merasakan tidak nyaman saat bekerja, bahkan merasa ragu ketika prosedur K3 tidak diterapkan. Karena tidak ada aturan yang jelas di tempat kerja itu sendiri. Hal ini akan berdampak buruk terhadap pola kerja dan mengakibatkan dampak yang serius. Yang kedua ada resiko cedera dan kematian. Maksudnya apa sih? Jadi, akibat tidak adanya prosedur K3 saat bekerja, ada kerugian yang dialami oleh pekerja, yaitu cedera dan bahkan kematian. Sebagai contoh, saat bekerja di ketinggian atau menggunakan scaffolding, jika aturan mengenai perangkat yang digunakan tidak ditepati, pekerja rentan mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tentu sangat-sangat tidak diinginkan oleh kita semua. Ada sejumlah undang-undang dan peraturan menteri yang diterapkan untuk mengatur tentang pekerjaan yang bersifat spesifik. Dengan demikian, pekerja memiliki jaminan keamanan dan terhindar dari risiko yang buruk. Yang ketiga, hasil kerja tidak optimal. Kerugian lainnya yang akan dialami oleh perusahaan adalah hasil kerja yang tidak optimal. Prosedur K3 bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja secara umum. Ketika hal ini tidak dilakukan, masalah berupa cedera bisa saja terjadi. Bahkan kematian pun bisa saja terjadi, bukan? Akibatnya, produktivitas pekerja pun menurun dan hasil kerja menjadi tidak optimal. Salah satu contoh yang sederhana adalah pada pekerja di dalam suatu ruangan. Seharusnya ada aturan mengenai kondisi tempat bekerja yang memadai, mulai dari suhu, kelembaman, sinar atau cahaya, suara, dan getaran. Jika hal-hal ini diabaikan, pekerja pasti tidak akan fokus dan tidak nyaman saat bekerja. Yang keempat adalah merugikan orang lain di lingkungan kerja. Bukan hanya perusahaan dan pekerjaan saja yang akan mengalami kerugian akibat tidak diterapkannya prosedur K3. Namun, orang lain yang berada di sekitar perusahaan pun pasti akan merasakan dampaknya. Contoh sederhananya adalah limbah pabrik yang dapat mencemari air bersih. Dampak ini bisa berpengaruh secara langsung ataupun bertahap kepada masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah kesulitan menyelamatkan diri saat bahaya terjadi. Prosedur K3 juga mengatur tentang tata cara yang harus dilakukan ketika bahaya terjadi di tempat kerja. Ketika terjadi kebakaran misalnya, ada jalur evakuasi yang bisa diakses dengan mudah. Dengan demikian, nyawa bisa terselamatkan pada detik-detik kritis. Namun, tanpa prosedur K3 tersebut, hal ini terabaikan dan pekerja akan sulit menyelamatkan diri pada situasi yang buruk.
Untuk menghindari berbagai kerugian tersebut, perusahaan maupun pekerja wajib mengikuti training sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan prosedur K3 telah dipahami dengan benar dan dijalankan setiap waktu untuk mengurangi resiko dari keselamatan kerja itu sendiri. Dampak yang terjadi jika adanya standar keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama, merasa nyaman saat bekerja. Yang kedua, resiko cedera dan kematian menjadi sangat kecil. Yang ketiga, hasil kerja menjadi optimal. Dan yang keempat, tidak merugikan orang lain di lingkungan kerja. Serta yang terakhir, jika terjadi bahaya, maka akan mudah menyelamatkan diri. Yang kedua, manfaat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, manfaat penerapan K3 bagi masyarakat. Ada beberapa manfaat penerapan K3 bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Misalnya, yang tadi telah saya sebutkan adalah limbah pabrik. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Yang ketiga, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Yang keempat, masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak. Lalu, yang kedua, manfaat penerapan K3 bagi negara. Negara dapat melindungi tenaga kerjanya. Negara dapat melaksanakan kesepakatan internasional yang telah disepakati. Negara dapat mendapatkan citra positif terhadap perlindungan tenaga kerja dari masyarakat dan dari internasional. Yang keempat, negara dapat terus menggerakkan perekonomian. Yang kelima, negara dapat terlindungi dari ketidakstabilan politik akibat isu kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang terakhir adalah negara dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pembayaran asuransi milik negara kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan keamanan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor lokasi kerja. Bekerja di sebuah area terbatas memiliki resiko lebih berbahaya dibanding bekerja di ruangan terbuka. Selain itu, resiko tinggi juga menghampiri para pekerja yang bekerja di ketinggian tertentu. Yang kedua, desain tempat kerja. Tempat kerja idealnya sudah didesain sejak awal, tapi kenyataannya masih ada saja kelemahan pada desain tersebut, sehingga membuat tempat kerja tidak sepenuhnya aman. Yang ketiga, lantainya licin. Lantai pada tempat kerja harus terbuat dari bahan keras yang tahan air serta tahan bahan kimia yang merusak. Sebab tumpahan air, minyak, oli mampu membuat lantai menjadi licin dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu faktor lingkungan, yang pertama adalah penerangan. Penerangan di tempat kerja memiliki peran yang sangat penting. Bayangkan jika tidak adanya penerangan atau bahkan redup penerangannya. Dengan penerangan yang baik, para pekerja memungkinkan bisa melihat objek yang dikerjakan lebih baik. Mengingat para pekerja memerlukan melihat objek kerja, alat kerja, dan kondisi sekitar. Yang selanjutnya adalah suhu udara. Sebuah penyelidikan mendapatkan hasil produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat tertingginya pada saat temperatur sekitar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu dingin, efisiensi kerja akan berkurang dengan adanya keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Sedangkan kalau suhunya panas, mampu menurunkan kelincahan, menurunkan prestasi kerja, mengganggu kecermatan kerja otak, hingga mengganggu koordinasi syaraf, perasa, dan motoris. Yang terakhir adalah kebisingan. Kebisingan juga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Sebab kebisingan dapat mengurangi kenyamanan, daya dengar, dan konsentrasi. Saat itu juga akan mengganggu komunikasi antar pekerja. Lalu ada faktor manusia. Penyebab kecelakaan kerja yang kedua yakni akibat faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia.
kesehatan pekerja, pelatihan keselamatan, hingga penggunaan alat pelindungan diri. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, SOP atau prosedur. SOP yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Karenanya sangat penting mengevaluasi semua prosedur kerja yang sudah disusun secara berkala. Yang kedua, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendidikan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan. Pelatihan ini juga lebih mengutamakan praktik dibandingkan teori dan dilakukan dalam kurun waktu relatif singkat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemeliharaan alat-alat kerja untuk menekan munculnya kerusakan hingga kecelakaan kerja. Selanjutnya ada penggunaan APD. Sesuai namanya, APD atau alat pelindungan diri digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Jika tidak mengenakannya, mampu memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Meski tidak melindungi secara sempurna, APD mampu mengurangi tingkat keparahan yang mungkin dialami oleh para pekerja. Faktor manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah perilaku manusia. Faktanya banyak persoalan yang diakibatkan oleh perilaku manusia atau pekerjaan yang ceroboh dibandingkan dengan rasa ketidakpedulian pekerja maupun mesin-mesin. Perilaku manusia bisa mempengaruhi sikap terhadap kondisi kerja, praktik kerja, dan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada faktor peralatan. Yang pertama adalah rancangan alat. Alat yang dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga alat-alat yang digunakan harus aman dari sisi ketiga itu sendiri. Yang kedua adalah kondisi mesin. Sebaiknya segera memperbaiki mesin dan jangan digunakan lagi bila memang sudah tidak memadai. Ketersediaan pengaman dan perlengkapan lainnya juga harus dipastikan dengan benar terlebih dahulu. Sehingga faktor penyebab kecelakaan kerja mampu dikurangi dengan memperhatikan kondisi mesin. Kondisi mesin yang tidak baik sudah tidak layak digunakan, maka tidak boleh digunakan karena akan mengganggu produktivitas. Yang ketiga adalah posisi mesin. Posisi dan jenis mesin rupanya mampu menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Keduanya mampu mempengaruhi keamanan dan kenyamanan para pekerja. Oleh karena itu, posisi mesin harus diperhatikan. Yang keempat, hal-hal penting dalam penerapan K3 di suatu perusahaan. Yang pertama, manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 dalam program perusahaan. Yang kedua, pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan maupun karyawan. Yang ketiga itu modal dalam memberikan pelayanan K3. Yang keempat, pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3. Yang kelima, memelihara peralatan-peralatan kerja. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala. Yang ketujuh, memperkerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kesembilan, perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Yang kesepuluh, melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja. Pengaruh keselamatan kerja bagi produktivitas suatu perusahaan. Keselamatan kerja dalam membantu produktivitas dan produksi atas dasar. Yang pertama, dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan kerja yang menjadi sebab sakit, cacat, kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil mungkin sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari. Yang kedua, tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien, dan bertalian dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, pada berbagai hal, tingkat keselamatan yang tinggi menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisien yang tinggi pula. Praktek keselamatan tidak bisa dipisahkan dari keterampilan. Keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi keberlangsungan proses produksi. Yang kelima, keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenagaan kerja.
sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan adalah untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan dibutuhkan pekerja yang produktif, karena pekerja menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjamin keselamatan para pekerja dengan penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan standar nasional. Terima kasih, segitu saja presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.